Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam syahran mubarakan wal maghfirah. Kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Pasar Gadang beserta jajaran yang hadir malam ini, yang kita muliakan Al-Mukarram imam kita. Kemudian yang kita hormati bapak-bapak, datuk, nenek, mama, alim ulama, suluh bendang dalam nagari, kapai, tampek batanyo kapulang, tampek babar itu. Ibu-ibu berdukan duang limpapai rumahan gadang, dan segenap kita hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para tamu undang Allah yang telah menyempatkan diri, memaksimalkan diri untuk bersama-sama hadir di Masjid Raya Pasar Gadang pada malam ini. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ibu bapak, sehingga pada malam yang berbahagia ini, di saat saudara-saudara kita yang lain sudah mulai disibukkan dengan kehidupan dunianya, kadang datang kamu saji itu kaum muslimin 10 hari atau 5 hari pertama luar biasa semangatnya jamaah. Dima pun masaji musalahnya pandu sama beludak sampai kedua. Tapi ila akhir-akhir Ramadan banyak lu dah sampai kedua. Tapi di luar sana banyak daripada dalam. Ya, alhamdulillah dakwah di Pasar Gadang masih ramai wa berjamaah kaum saji. Nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar, yang juga tidak Allah berikan nikmat itu kepada anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an, yang juga tidak diberikan oleh Allah kepada pamannya Nabi Muhammad Abu Lahab dengan Abu Jahal. Mereka bertemu dengan Rasulullah, melihat sosok wajahnya Nabi Muhammad, kemudian mendengar tutur kata beliau, tapi beliau tidak diberikan nikmat Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, awak pada malam ini ibu bapak, nikmat itu ada diberikan oleh Allah kepada kita. Berkat nikmat Islam dan iman itulah awak bisa berkumpul pada malam ini di Masjid Raya Pasar Gadang. Bersyukur kaum muslimin, kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang hidup jauh dari masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat sosok wajahnya, mendengar tutur katanya, mendengarkan nasihat-nasihat bijak dari beliau, tapi kita beriman dan percaya kepada Rasulullah SAW dan diberikan nikmat iman oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berkat salam bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak kaum muslimin sedang jemaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang sudah tanggal 20 April. Awak sih puasa dari hari apa tanggal? Sabtu kan Minggu? Sabtu ya. Sabtu dari tanggal 2. Ada yang sudah 18 hari, ada 19 hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Artinya sudah hampir masuk sepertiga yang terakhir kita melaksanakan puasa Ramadan nantinya. Namun pertanyaannya kaum muslimin yang dirahmati Allah, sampai malam ini dari sekian hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, setidaknya atau seharusnya semestinya sudah ada efek positif, dampak positif dari ibadah-ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan selama ini kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya,
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas, kata Rasulullah. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja, panik-panik manahan saja. Sehingganya dikatakan ibu bapak, sangat merugilah orang-orang yang melewati Ramadan itu tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Merugilah orang-orang yang melewati Ramadan, melalui Ramadan, tapi hikmah atau manfaat keutamaan dari Ramadan itu tidak bisa dipetik dalam kehidupannya sehari-hari. Kamu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali ibu bapa hikmah-hikmah yang terdapat dalam puasa Ramadan itu yang semestinya sudah kita rasakan hari ini. Karena 8 balik hari, 9 balik hari kita melaksanakan bila puasa Ramadan. Pertama, Ramadan itu akan mampu melatih kita untuk mempunyai sifat yang sederhana dalam kehidupan kita kaum muslimin. Bagaimana contohnya kalau kita tumpuk pembukuan di saat sore hari itu, ya. Setelah selesai asar kita pergi ke pasar pembukuan atau jalan di luar. Setiap kali ada yang dijual orang langsung lama, langsung ketujuh, langsung habis saya dapat saudara. Wah, borong saudaranya. Bali cendua, bali kolak, bali minuman yang dingin, bali gorengan, bali sayur, bali kerupuk, saudaranya kita bali. Rasa habis dapat saudaranya ibu bapak. Tapi ketika lah ditumpuk di meja makan, saat beduk maghrib berbunyi dan azan maghrib itu dikumandangkan, ternyata hanya dengan beberapa teguk air dan sebutir kurma contohnya, padahal terasa kenyang sih. Lai pernah habis deh ibu makanan yang lawak tumpuk di meja makan tadi saudara lain ketika berbuku? Tak pernah gitu. Inilah Ramadan melatih kita untuk punya sifat sederhana ibu bapak. Makanya kaum muslimin, orang yang benar puasa Ramadannya, betul cara dia melaksanakan ibadah puasa dan bisa memetik hikmah dari puasa Ramadan ini, akan dilatih, dibina, dididik oleh Ramadan untuk punya sifat yang sederhana, jauh dari sifat tamak bin rakus alias serakah. Nah, itu sering mengulang dulu, tak selalu pernah juga sampaikan di Masjid Raya Pesakadang. Tamak itu ibu apa? Sifat tamak tercermin dari bentukan hurufnya. Kita cari huruf tamak itu ibu bapak. Pertama huruf to. To tu paruinya bunci gadang ibu. Mim kapalonya gadang pula. Ain yang lebih parah. Toma, po, mim ain. Ain ko muncungnya mengangu, paruinya bunci gadang, tapi tak buka bagian mukanya. Ko paling parah. Kalau menyatu tali ain ko katehnya beradu dengan kapalonya dateh balik, itu ana masuk tertampuangnya capek panuhnya. Tapi yang ain ko terbuka paruinya kaum muslimin, sehingga apapun yang masuk keluar bantu menangguh air atau bantu baisi yang bocor saya jadi. Sehingganya orang yang punya sifat tamak kau tidak pernah merasa cukup, merasa puas dengan apa diberikan oleh Allah kepadanya. Lah sarancak-rancak tu rumah dimiliki, ya rumah lah balengge, auto ampe, tiba istilahnya deh, bini ampe aja kan. Tapi tidak pernah merasa cukup, ya. Ingin beli pulau, pulau lah dimilikinya. Ingin beli danau, danau lah nyo punya elok. Ingin beli bukit, bukit pun lah nyo miliki. Ingin beli lautan, laut pun lah nyo pagar. Soalnya itu mencari aja kata, kira-kira langit kau dah menjual tak ayo sih. Tak pernah merasa cukup ibu bapak. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan hadisnya, tidak akan pernah merasa puas umat atau keturunan Bani Adam ketika berhubungan dengan harta benda kecuali tempat peristirahatan mereka yang terakhir, yaitu tanah. Atau ketika lah sakitnya kami menghembuskan nafas yang terakhir, baru tak ada pinta dan kendak yang lain. Jadi lah ibu bapak di rumah, mungkin ibu dan lain masih sehat kini, ketika ada keluarga awak yang lah sakit-sakit lah parah, atau kita dulu yang pernah sakit contohnya, di saat awak sakit tak ada nan teraga, tak ada nan awak inginkan saat itu, barulah ketika itu anak atau istri atau suami kita bertanya, nan teraga ada udah, nan ketujuhnya di balian kininya. Banyak ketika sehat saya, cuma ketika sehat tanya di pupu sedolah. Kau lah sakit awak baru tanya orang kadang-kadang. Ibu bapak yang mati Allah. Pertama, yang kedua, Ramadan itu melatih kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin," kata Rasul. Apabila bulan Ramadan itu telah datang, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka, serta dibelenggulah para syaitan. Cuma dibuka pintu saduko ibu bapak, babeda
dengan pemahaman ada sebagian kecil di antara kita yang ketika salat selesai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ke kanan berbukaan telapak tangan kanannya, salam ke kiri berbukaan telapak tangan kiri. Ketika ditanya untuk gunanya pak aja wehnya buka telapak tangan kanan ku Ustaz ku pembuka pintu surga untuk mau ke mana. Berarti kalau pak buka telapak tangan kanan kiri atau pembuka pintu neraka dapat barangkali itu je. Kan benar itu jadinya. Tidak ada dalil pun, satu pun tidak ada dalilnya yang menyuruh Nabi Muhammad dan menyuruh buka telapak tangan itu ketika salam di saat solat ibu bapa. Syaitan itu dibelenggu. Cuma jangan sampai digambarkan ke muslimin dalam bulan Ramadan setan itu dirantai, dibelenggu. Terus rantainya bantu gadang rantainya dari atas buih rantainya. Di mana setan itu dibelenggu? Jadi digambarkan seperti itu karena setan dalam hal ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Yang merantainya adalah kita. Rantainya adalah ibadah puasa yang kita kerjakan. Makanya ibu bapak ada sebagian di antara bapak yang berpuasa itu bantu orang dendam atau bantu kudu yang baru lepas dari kakangnya. Jam 1:30 atau jam 2 siang saat matu mengantuk hari yang ngek parui lapar karang kuang kariang simpang 3 lawan raya pai kada puas ibu contohnya, apalagi yang di rumahnya ada sokes itu padang kari padang luar biasa godaannya mencari cemangko dingin dalam kulkas gua mengambil-ngambil jadi awaknya galak lagi ni jadi ambo cuba cari bekut pas maghrib dan puas doalahnya aja memang yang betul ketika maghrib datang itu apa hampir mirip bendungan pecah semua isi meja makan kau pindah ke pari doalahnya akibatnya apa ibu apa basuh bagi cek pituah orang tua kita urek parui kalau lah tagang urek matu kan dua parui kalau lah kanyang matu pasti mengantuknya dan paling parah beko dan bagi segeser kecil orang utusan kampung boy isi kelakang geser kelakang sampai wasandanya di dinding atau yang sudah teman maghrib lewat isya dalam mimpi tarawih jawitirnya apalagi penyakit dan sakit ku ibu bapak tabaoknya kadang-kadang kamu saji baru selesai sholat isya alun dilaksanakan sholat sunnah rawatib atau ba'diyah isya contohnya sunnah ba'diyah isya lah banyak jemaah konan sibuk mencari dinding panuh dinding sekeliling dia tak disiku dah pak disiku sebelah kiri je kanan saya muka tak ada dah di belakang dah lu ada kiri kanan saya seketik je itulah tu biasa saya tanya tak ada pak bahkan ada lama perabian tonggak untung luak sekolah dua 6 balai buah tonggaknya bisa bagi seketik surang diibu saja lain cik tangan-tangan dekat ibu-ibu tu tonggak ciknya itu dan di perabiannya bahkan ada yang nyucatir tonggak aku cik pak salam bulan puasa nyucatir tonggak cik tu bentuk inyu dan punya unyu nama buat dulu bentuk kaya bahkan ada orang amak-amak tua kok takut ke dia tonggak tadi itu orang baru selesai salam kanan kiri capek-capek jogo dua lebih semayang itu campak aja lekang tu dia duduk subur ke aja jadi lihat dia dulu di tempat lain musajid lain banyak tak itu ndak disiko tu disiko ndak ada nak gitu cik-cik mungkin lain juga di kumpulan banyak aja jadi itu karena ada jemaah aku ibu bapak seperti Rasulullah pernah juga sampaikan di Masjid Raya Pasar Kadang jemaah yang mengkapling-kapling yang mencater atau menando-nandoi sampai solat bapak lepik semayang dari ibu-ibu ku dari rumah selesai solat maghribnya lepik semayang ku tak bangun luang dapat padia sih situ le pulangnya kau lepik semayang tinggal di situ le kadang-kadang tak datang isya dia sakit paruiknya atau tiba tamu ke rumah tak jadi datang isya ke musajidnya atau tan lambek tiba ke musajid nyo isi nyo ni orang tepek semayang tadi tu ada temu bedangnya lah dan tandoi siko solat lain bedangnya kurang tu kau dalam fikih hukumnya makruh menandoi tempat solat itu tapi ketika lah duduk orang di situ haram hukumnya mausi atau menyuruh orang pai. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling parah itu mohon maaf kaum muslimin ada sebagian di antara kita sebagian kecil saketeknya apa-apa mohon maaf bana yang para perokok ahli-ahli hisabnya yang tak bisa menahan hati menahan rasa sajak dari babuku tu baru azan dikumandangkan baru Allahu akbar di masjid solat maghrib alun didirikan belum dikerjakan nasi alun dimakan dia kolak dan dibuat di orang rumah tadi tu lebih dicuba tayu limani tayu lama tayu indahnya baru minum beberapa teguk air baru bismillahirrahmanirrahim
Selesai minum beberapa teguk air, rokok dipetik aja dulu. Tapi yang nak petik rokok kini no. Jangan buat sangkul lama kepada rokok esok lalu lama saja. Ya, rokok dulu dipetik aja. Tak tahan hati kalau dari subuh lah mana hendak merokok ni. Bahkan ada mengatakan, ambo kalau nak dapat rokok pun tak tanggung sakit kepala panjang bernya. Cuma sampai kini ibu bapa hantar dia ambo baru 38 usia ambo, ibu dan bapa adalah tua dari ambo, tapi ibu yakin akan pernah. Alun pernah kita dengar ke muslimin di bulan Ramadan dari siap zuhur atau sampai jam 3 jam sampai sore itu barabi-rabi orang masuk ke rumah sakit IKM Jamil ke Bilusina ke BMC semua macamnya. Ketika ditanya berapa sebanyak orang masuk sakit kau kan? Jawab orang perawat contoh tu jawab keluarga, nyo ndak dapat rokok dari pagi sakit kepala nyo. Ada pernah basuh rawat? Ya? Ndak pernah basuh orang ndak merokok dari subuh sampai maghrib sampai dirawat. Itu tandanya kan masih bisa ditahan. Makanya mohon maaf ibu bapa aku sampaikan, sebenarnya Ramadan itu adalah momentum media dan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita dan merokok untuk bisa berkurang bahkan bisa berhenti dari rokoknya. Nan padiang parah bana nan terlalu candu ahli sabana ibu bapa mohon maaf ketika sahur ko jago talambe waktu 5 minit lagi orang kayu sak jadi jam letak kaloknya jadi jam 5 minit lagi kayu sak lah aku panjangnya kok kamaroko dulu takwik ndak ada waktu untuk makan kok makan dulu khawatir ndak sempat lain merokok akhirnya bareng tangan suuk manyuk nasi dan kidam cik rokok sekali manyuk sekali lo esok tengok suuk sekali suuk mau itu saya tadi itu dia kerana ndak bisa mengendalikan hawa nafsu sebenarnya ya ndak bisa tahan hati ke sebentar. Ibu bapa yang dirahmati Allah, Ramadan melatih kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu ini. Ya, makanya mohon maaf ibu bapa, ada sebagian di antara kita yang sejak awal Ramadan nafsu kita tahan, tapi begitu hampir keluar dari bulan Ramadan, laka masuk Idul Fitri, kadang seminggu 10 hari lagi ke Idul Fitri lah banyak dari kita yang menyerbu pasar, beli baju baru, celana baru, sepatu baru, sendal baru, rumah dicat baru, semuanya serba baru, istri jangan ibu dah kecil tu kau apa ngecek tadi itu bisa dia maklumi. Kau ibu dah ngecek isteri baru tu, betul ibu dah berkandaan pak dah. Mudah-mudahan jangan seperti itulah. Seakan-akan Idul Fitri itu identik dengan semua serba mewah dan serba baru. Itu sama artinya ibu bapa dari awal bulan Ramadan nafsu lahwat tahan, nafsu lah kita kekang lewat ibadah puasa, tapi begitu hampir keluar dari bulan Ramadan nafsu kembali kita umbar lewat hasrat kebedan yang tidak tertahankan. Sama artinya baju lawak cuci barasia, digosok, disetrika, diagi parfum, itu dipuru-puruan masuk dalam bandar dia. Itu sama artinya seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan melatih kita untuk membiasakan salat tahajud. Ya. Ketika awak jago jam sampai dini hari untuk santap sahur, sempatkan minimal 2 rakaat untuk solat tahajud. Ketika ke belakang ke kamar mandi buang ketek atau pipis ataupun membasuh muka, sempatkan untuk beruduk. Setelah beruduk kerjakan solat tahajud 2 rakaat. Ketika lah terbiasa selama bulan suci Ramadan ku ibu bapa kita laksanakan solat tahajud, contohnya insya-Allah setelah keluar dari Ramadan, perbuatan yang baik ini akan terus tetap bisa terlaksanakan bagi kita di luar bulan Ramadan nantinya. Ya. Kemudian Ramadan melatih kita untuk membiasakan diri solat berjamaah ke masjid. Cuma sayang sakete ibu bapa, mohon maaf, ada sebagian di antara kita umat Islam yang ndak jauh lebih cerdik daripada ayam. Ayam wa bali di pasar raya tu gak beberapa ikut tu kurang di kandang di rumah ibu. Kurang gak 7 hari jadi tiap hari lagi makan teri. Di hari nan ke-8 bukaan pagi itu pintu kandangnya ayam pun lapik keluar dari kandang sedang mencari makannya. Lah sanjo meko tidak perlu ibu basora, tidak perlu maki-maki ibu ayam tadi, tidak perlu dipakai mic-nya pas misalnya pasar kadang ayam akan pulang berbalik masuk ke dalam kandangnya sedang tahu je mana pintu kandang jalih nampak ni masuk dalam kandang sedang. Itu ayam seminggu di kurungnya.
Kita umat Islam selama sebulan ditempa oleh Allah dalam masjid, mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Hati nurani, jiwa batin kita juga diisi, dikasih makan lewat ceramah-ceramah tausiah disampaikan oleh para guru kita. Tapi luar biasa ibu bapak, ternyata setelah keluar dari bulan Ramadan, lapis dari dosa bulan kau, seakan-akan tak nampak pintu musaji lewat. Balik ke semula, balik modal itu pulang pokok pengurus musaji jadinya. Bara orang sebelum puasa datang musaji, sudah puasa segitu je banyak jumlah. Kadang-kadang berkurang lagi. Ya. Itu pertanda Ramadan kita belum berhasil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga berarti kita untuk punya sifat sabar. Barabana kalamaknya makanan dia yang teidang di temi Jawa. Jangankan cimangku dan segar dalam kulkas tadi ibu bapak, pisang busuk pun tak suka lama dah rasanya. Tapi ketika maghrib belum datang, makanan tidak akan pernah kita sentuh sama sekali. Sabar sampai waktu itu datang. Makanya di bulan Ramadan kalau masih ada jo berang dah babu salah anak seketik, lambe udah pulang karajo, terlambe orang rumah masak sambal di rumah, tak lama masakan. Kalau mengabuak di rumah lagi, itu tandanya Ramadan kita belum berhasil. Tak babak ke ibadah puasa yang kita kerajaan namanya. Ya, Ramadan berarti kita untuk sabar. Kemudian Ramadan mendidik kita untuk punya sifat jujur. Aku sering menyampaikan ibu bapa, ketika wudhu contohnya di siang hari, saat berkumur-kumur, andai kata wak minum air bekas kumur-kumur aku, walaupun jangan tidak saduanya Allahnya kita minum setengah, jadi wak minum setengah lagi wak buangan, dijamin tidak ada satu orang pun yang tahu. Jangan kata orang lain, kawan kiri kanan dan sana wudhu Jawa, aku tidak akan pernah tahu doh. Tapi baham aku tidak pernah kita lakukan. Tak pernah kita minum bekas air kumur-kumur awak kau. Itulah Ramadan berarti kita untuk punya sifat jujur. Ibu masak kolak di dapur, surang saja ibu di dapur, hanya apa sibuk dengan baca Al-Quran, anak-anak sibuk juga permainan juga HP-nya. Ketika surang di dapur tu dicuba dikecik, kacuk seketik kolak tu luar biasa harum lamanya. Ada pupu makan gak setengah cabang. Setelah tu yang saya oleh dilap bibir ko karyang-karyang. Tak ketahu orang, tapi pernah tak ibu lakukan? Tak pernah tu. Itulah Ramadan yang dikatakan dengan ibadah sirriyah, ibadah rahsia. Yang tahu apa puasa itu indahnya cuma kita dengan Allah. Orang lain tak tahu. Lagi di jam 8 pagi ibu bapa di pupuh makan sekanyang-kanyangnya kat 2 piring makan, setelah itu bibir dilap kadang-kadang keluar dari rumah jalan sempoyongan. Lalu tu kadang seketik langsung tadedam jatuh awak sekalinya. Tanya ada kawan, "Ba kau letih layu mana nampak dalam rumah?" "Ambo sedang puasa." Hanya pasti percaya. Tapi tidak pernah kita lakukan kaum muslimin. Self controlnya itu langsung dengan Allah. Allah Maha mengetahui, melihat dan Maha menyaksikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan membentuk karakter kita, Ramadan membentuk akhlak apa yang terpuji bagi kita. Dan Ramadan yang berhasil itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selama ini kita kerjakan selama bulan Ramadan diamalkan, diteruskan setelah keluar dari Ramadan. Bahasa yang sederhananya ibu bapak, 1 bulan Ramadan mampu mewarnai 11 bulan yang akan datang. Apa yang amal ibadah, kebiasaan, perbuatan baik yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, jangan berhenti sampai di bulan Ramadan saja. Ya, rajin berinfak bersedekah di bulan Ramadan. Contoh ketika musyrik raya masa kadang, ketika keluar dari bulan Ramadan jangan sampai berhenti berinfak bersedekah. Jangan berhenti membaca Al-Quran, jangan berhenti salat sunnah. Tahajud jangan berhenti untuk rajin berjamaah ke masjid. Lanjutkan setelah keluar Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Itulah Ramadan yang berhasil. Tapi kalau selesai Ramadan, selesai sadualanya, usai Ramadan, usai sadualanya, habis Ramadan, habis rajin beribadah, tandanya Ramadan kita belum berhasil ibu bapak. Renungan bagi kita bersama, terkhusus terutama ambo yang menyampaikan. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mengistiqomahkan diri kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.